Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini kita mulai. Tadi sudah dibacakan brosurnya. Tadi ini adalah kita ambil tema hidup sesudah mati yang ke-9. Kalau kemarin ke-8, sekarang ke-9. Nah, sebelum saya bicara yang macam-macam, ya, saya beri kesempatan lebih dahulu. Barangkali tadi sudah ikut menyimak brosur yang dibacakan tadi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya beri waktu lebih dahulu. Ada pertanyaan mungkin dari brosur? Sementara belum ada yang masuk. Baiklah, kalau memang belum ada yang masuk, ya, ini merupakan kelanjutan yang kemarin. Coba dibaca itu yang pertama itu. Di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya banyak fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang mukmin, di sore harinya ia kafir, atau di sore hari ia mukmin, di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda duniawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu kemarin pada waktu on air, ya, hampir mirip dengan hadis itu, tapi hadisnya lebih panjang. Itu dikatakan supaya bersegera amal soleh sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi, fitnah yang besar, bahkan potongan gelap malam, yang intinya hampir sama dengan tadi. Di fitnah yang besar itu seseorang udah menjual agamanya dengan dunia. Maka tadi diterangkan pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sebaliknya kalau ada orang sore harinya menjadi orang yang beriman, pagi harinya sudah kafir. Jadi menukar agama dengan dunia itu sangat mudah. Itu yang dikatakan Rasulullah, fitnah yang berat, fitnah yang bertubi-tubi, fitnah yang dahsyat. Semudah itu. Pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Ya. Kemudian menukarkan agama dengan kesenangan dunia sangat mudah sekali. Padahal kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Dengan agama itu kesenangan, kalau karena melaksanakan agama itu kesenangan yang hakiki, yang tidak akan luntur. Ini mudah sekali ditukar dengan kesenangan yang menipu. Ini pun sebenarnya sudah dilakukan umat yang belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atastabdiluna allati huwa adna billati huwa khair. Wah, kamu menukar sesuatu yang rendah, kamu ambil, yang lebih baik kamu buang. Gitu ya. Ini kesenangan yang hakiki, bukan teguh agama Allah, mengamalkan agama Allah dengan betul, nanti akan dapat kesenangan yang hakiki. Itu dibuang. Ya. Sekedar memperoleh kesenangan dunia, sedang kesenangan dunia itu kata Allah
mataun hurur, kesenangan yang menipu, mataun qalil, kesenangan yang sangat sedikit bila mana dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Namun demikian, orang tidak sulit melepaskan agama tadi, hanya sekedar mendapat kesenangan yang sedikit. Nah, maka itulah itu fitnah yang besar. Nanti nilai agama itu seolah-olah tidak ada nilainya. Dia melepaskan agama mudah aja. Mungkin mendapat agama, melaksanakan tuntunan agama itu merasa memikul beban berat. Padahal Allah telah jelaskan, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk agama itu suatu kesempitan atau keberatan. Kesempitan itu tidak. Maka kembali ada awal-awal brosur kita mempelajari dulu. Ya. Agama yang nilainya tinggi, ya, tidak bisa dihargai dengan materi. Sampai Allah menggambarkan sekalipun dengan emas sepenuh bumi, ya, itu dengan nilai agama enggak. Nabi menggambarkan juga dunia itu enggak ada nilainya, lebih berat sebuah atau sehelai sayap nyamuk. Andai kata nilai dunia itu seberat helai sayap nyamuk, maka tidak akan diberi makan, tidak akan diberi minum orang kafir walaupun seteguk air. Kalau kita tuh ya, walaupun sesuap nasi nggak akan diberi. Seteguk air itu pun dari Allah memberi. Padahal orang kafir tidak mempercaya adanya Allah. Tapi Nabi kita mengatakan, andai kata dunia itu senilai seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberi minum. Tapi kenyataannya orang kafir banyak mempunyai harta lebih banyak daripada orang yang beriman. Itu menunjukkan karena nilai harta, nilai dunia itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Dengan seberatnya sayap nyamuk saja masih berat sayap nyamuknya. Tapi zaman fitnah nanti, nah, orang sudah tidak mengerti. Ya, seberat sayap nyamuk saja masih lebih ringan, masih berat sayap nyamuknya, ditukar dengan kesenangan dunia yang hina, yang sedikit saja. Ya, cuma sekedar diberi pekerjaan, ya, diberikan kedudukan, ditukar, ya, harta, ya, tidak seberapa lah. Mengorbankan agamanya, siap, ya, siap. Nah, yang begini ini fitnah yang luar biasa. Ya, sudah mengorbankan besar-besaran. Ya. Maka orang yang beriman wajib menguatkan imannya. Maka dari bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi sehingga bagaikan potongan gelap malam. Akan terjadi fitnah pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Nah, kalau sudah begitu keadaannya, dah orang mudah menukarkan yang kesenangan akhirat dengan kesenangan dunia. Maka dikatakan oleh Nabi tadi, menukar agama dengan sekedar kesenangan dunia yang tidak seberapa. Itu mengerti orang tidak mengerti nilai agama ini. Ya, nilai agama. Ditukar sedikit dunia aja, dah mau lepas agamanya. Na'udzubillah. Maka paham, kita harus memahami agama ini dengan betul. Dan tidak cukup hanya memahami, harus mengimani. Paham kalau tidak beriman, ya nggak ada artinya. Iman kalau tidak paham, ya tidak bisa melakukan. Wong iman mau melakukan yang diimani apa tidak mengetahui, bagaimana saya melakukan.
Maka iman dan ilmu tidak bisa diabaikan. Ilmu tanpa iman, gitu, tidak bisa mendorong untuk beramal. Iman tanpa ilmu, dorongan beriman kuat, bisa tahu untuk beramal pun kuat, tapi mau mengamalkan nggak tahu jalannya, karena tidak ada ilmu. Maka pentingnya belajar agama itu. Maka Nabi kita mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik itu mesti paham tentang agamanya. Jadi orang ini sudah modal iman sudah ada. Tapi untuk melaksanakan harus berilmu. Tidak cukup dengan iman tanpa ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa mengamalkan. Apa yang harus diamalkan wong tanpa ilmu? Nah, iman secara keseluruhan rata-rata kita sudah diberi oleh Allah. Menjadi orang Islam berarti menjadi orang beriman kan. Tinggal kita pupuk iman kita pupuk, kita perkuat ya dengan mempelajari, mendalami agama Allah, agama Islam. Sumbernya agama itu Quran dan Sunnah. Nah, nanti kita baru akan bisa mengamalkan ini. Ini perintah Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, juz 1 halaman 110 nomor 186. Dah lengkap lah, petunjuk Islam itu lengkap sekali. Terus hadis berikutnya. An Nabi Sarihata Khuzaifah bin Asidin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin wa nahnu asfala minhu fattala'a ilaina faqala ma tazkuruna qulna as-sa'ata qala inna as-sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayatin khasfun fil masriqi wa khasfun fil maghribi wa khasfun fi jaziratil arabi wat tukhanu wat dajjalu wa dabbatul ardi wa ya'juju wa ma'juju wa tulu'us syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qurati adanin tarhalun nasa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sarihah Khuzaifah bin Asid, ia berkata, dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kamar atas atau di loteng, sementara kami berada di bawah, beliau melihat kami dari atas lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, tentang kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya, yaitu gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, dan gempa bumi di Jazirah Arab, kabut, dajjal, binatang besar di bumi yang berbicara dengan manusia, Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, dan api muncul dari bumi Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. 10 tanda-tanda datangnya kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda 10 tadi muncul, ya, yang dicantumkan oleh Rasulullah. Ya, diantaranya gempa bumi di bagian timur, gempa bumi di bagian barat, ya, dan gempa bumi di Jazirah Arab. Dari timur, kemudian di barat, dan di Jazirah Arab. Dia ada kabut, dan dajjal, binatang besar di bumi, binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, ya, api muncul dari bumi Aden yang menggiring manusia. Nah, kalau 10 macam itu sudah muncul, sudah iman seseorang nggak akan diterima lagi. Ya, kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau manusia saat itu tentu beriman semua, yang tadinya kafir jadi beriman semua.
Tapi kalau imannya sudah kedahuluan matahari terbit dari barat, iman seseorang pada saat itu yang baru beriman, atau orang mungkin sudah beriman tapi belum beramal kebaikan seperti imannya, tidak akan diterima. Karena sudah dekat kiamat itu, sudah hampir jadi. Maka itulah tanda-tanda kiamat. Maka Nabi perintahnya supaya segera untuk beramal soleh sebelum datangnya tanda-tanda datangnya kiamat 10 macam itu. Kalau tanda-tanda 10 macam sudah datang, sudah tidak akan diterima. Beriman tidak diterima. Orang yang sudah beriman tetapi belum berbuat baik sesuai dengan keimanannya juga tidak akan diterima. Maka tidak ada untungnya orang yang menunda-nunda amal kebaikan. Ya, segera dilakukan kebaikan lebih baik. Apalagi kalau diingat tanda-tanda kiamat itu bisa juga datangnya tiba-tiba. Ya, mungkin tanda-tanda kiamat datang, tapi tidak lama kemudian datang. Ya, datang kiamat. Tertutup jalan kebaikan kalau dah kiamat itu datang, tertutup. Ya, jam-jam jadi mengerti ini. Dan ini semuanya urusan-urusan gaib ini. Sesuatu yang akan terjadi. Kalau sekarang ini katakan masih gaib, belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Maka di sini letaknya orang yang beriman itu yu'minuna bil ghaibi. Nah, setelah yang gaib begitu, kalau diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasulullah, ya, bukan hanya kata orang, katanya imbah, katanya kakak, kakaknya tetangga begini begitu, tanpa dasar kebenaran dari Quran maupun dari hadis, tidak boleh dipercaya. Tapi kalau itu berdasarkan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, ya, walaupun Rasulullah sendiri tidak mengerti itu yang gaib, tapi kalau memberitakan tentang yang gaib itu mesti diberitahu oleh Allah, dikhabari oleh Allah. Maka gaib itu diberitakan dalam Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Kalau dalam Quran tidak ada, hadis tidak ada, berita pun tidak ada orang mengira-ira dan mengatakan yang gaib itu jelas suatu kebohongan, angan-angan saja. Angan-angan. Seperti itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka beranggapan, ya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi maupun beragama Nasrani. Apa? Tilka amaniyuhum, itu suatu angan-angan belaka. Maka Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan, qul hatu burhanakum, datangkan alasanmu. Kamu mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi atau yang masuk surga Nasrani, itu dasarmu apa? Dasarmu apa? Nah, tunjukkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkan alasan, ya, dalilmu kalau kamu memang orang benar. Lanjutnya Allah mengatakan, bala man aslama wajahu wa hiya muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau Allah tidak melihat itu Yahudi atau Nasrani, tidak. Siapa saja yang menjadi orang beriman, ya, yang bertunduk patuh kepada Allah, semuanya, siapa saja, entah asalnya dari Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, kalau dia menjadi orang yang tunduk patuh pada Allah, takwa kepada Allah, Allah akan beri balasan. Dan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka katakan, yang mereka imani itu. Dan dijamin oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada gelisah, tidak ada. Tidak ada gelisah. Itu balasan karena imannya dengan benar tadi. Apakah dia Yahudi? Nah, tadi tidak. Allah nggak pernah mengatakan yang masuk surga itu nanti hanya Yahudi atau hanya Nasrani, yang masuk surga lainnya itu tidak. Kalau kamu memang betul, tunjukkan alasan.
Kalimat mana yang Allah mengatakan begitu? Nah, yang gitu kan. Kalau orang Islam betul, yang masuk surga itu orang Islam itu betul. Betul. Ya, karena yang masuk surga itu orang Islam berarti memang itu yang memakai agama. Ya, agama itu agama Islam, agama selain Islam fala yuqbala minhu. Ditolak, tidak diterima. Jadi tidak terima, amalnya aja nggak diterima, tidak mungkin dia akan menempati surga. Wong tidak diterima. Yang mengatakan itu Allah, bukan manusia, bukan termasuk Nabi juga. Allah itu inna tina indallahi Islam wa may yabtaghi ghairal. Nah ini wa may yabtaghi ghairal Islami tina. Orang mencari agama atau memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima. Mau diterima amalnya saja tidak, bagaimana bisa ditempatkan di surga? Jadi kalau orang Islam itu pasti masuk surga. Dan itu kata Allah, kata Nabi juga begitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Yang mau loh ya. Yang tidak mau tidak dipaksa. Maka Nabi mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau umat Nabi Muhammad yang mau masuk surga, semuanya masih masuk. Nah, ada yang tidak masuk, itu mesti yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Nah, kalau tidak mau masuk surga tidak dipaksa. Tapi kalau tidak mau masuk neraka dipaksa. Maunya orang tidak mau masuk neraka, tapi dipaksa. Karena memang jalannya kamu tempuh, jalan menuju ke neraka ini kok tidak mau masuk ke neraka tuh mau tinggal di mana kamu tinggal? Memang di sini. Tidak boleh menempati tempat lain. Nah, maka dipaksa masuk neraka. Summa ma'wahum jahannam, gitu. Tapi kalau orang Islam, tidak ada orang dipaksa masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga, boleh, siapa aja boleh. Nah, tapi yang tidak mau tidak dipaksa. Itulah jalannya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama itu. Termasuk Islam itu tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan yang lurus, sudah jelas jalan yang bengkok. Maka yang kepingin jadi orang Islam, ini kalau masuk surga silakan. Tapi kepingin jadi orang Islam, ya, tidak mengamalkan Islam, itu berarti yang tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, jangan masuk Islam. Karena kalau masuk Islam itu jalan menuju ke surga. Kalau tidak mau, jangan masuk Islam. Maka Nabi kita mengatakan, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, sahabat terkejut, masa masuk surga kok tidak mau. Jangan dikira semua orang itu masuk surga mau semua, ada yang tidak mau. Ya, maka siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi singkat, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Ya, wa man asani qad aba. Nah, orang yang mengatakan dirinya jadi orang Islam tapi maksiat kepadaku, tidak taat kepada Nabi. Nah, itulah umat Nabi yang tidak berhak masuk surga atau yang tidak mau masuk surga. Ya, tidak mau masuk surga ya. Jadi orang mengaku dirinya Islam mau, tapi mengamalkan Islamnya tidak mau. Jadi dalam pengakuan itu ya, sama dengan dikategorikan bukan orang Islam. Maka Islam itu tidak hanya ucapan, tidak hanya perbuatan, tapi harus menyatu. Ucapannya dan perbuatannya menyatu. Ya. Ucapannya Islam, perbuatannya juga sesuai dengan aturan Islam. Nyatu gitu ya, lah baru. Kalau perbuatan, walaupun berbuat tapi tidak sesuai dengan aturan Islam, ya tidak akan diterima. Kamu ngaku Islam kok perbuatanmu jauh dari tuntunan Islam, malah berseberangan. Nah itu enggak masuk surga. Ya mungkin begitu dulu. Mungkin ada pertanyaan? Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama di halaman 8, hadis yang terakhir. An Abdillahi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala
la taqumus sa'atu illa ala syirarin nasi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mohon dijelaskan. Itu cocok dengan ayat Al-Quran. Coba dibaca surat Al-A'raf. Ayat 22 atau 22. Nasyarud dawab indallah itu lah. Surat Al-Anfal ayat 22. Surat ke-8. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apa-apapun. Wah, dibaca dengan hadis yang kamu tanyakan tadi. Dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia. Ya, manusia seburuk-buruk manusia. Dalam Al-Quran ayat 22 surat Al-Anfal, Allah menjelaskan, sesungguhnya makhluk yang bergerak, ya, yang bernyawa, makhluk yang bernyawa yang sepaling buruk-buruk, seburuk-buruknya atau paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka itu orang tuli, bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran. Ya, dengan berarti orang-orang kafir yang mengerti. Orang kafir itu seburuk-buruk manusia. Nah, kalau tadi kiamat seburuk-buruk manusia, berarti kalau ada kiamat nanti dan tidak ada lagi orang yang beriman. Maka orang yang beriman pada saat itu, ya, matahari sudah terbit dari barat, kemudian dia baru beriman, tidak diterima imannya, maka menjadi manusia yang paling buruk kan. Coba dibaca ayat 55 Al-Anfal juga. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 55. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka tidak beriman. Yang seburuk-buruk di sisi Allah ialah orang kafir, ya, karena mereka tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah itu menjadi makhluk yang paling buruk. Seburuk-buruk makhluk itu orang kafir yang tidak beriman pada Allah. Nah, pada hadis tadi diterangkan, ya, yang masuk surga kecuali orang yang paling buruk. Ya, sudah mendekati kiamat nanti tidak ada orang mukmin lagi, sudah tidak ada. Justru kalau dia imannya setelah matahari terbit dari barat itu tidak diterima, berarti kafir. Nah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah nanti yaitu orang yang tidak beriman. Nah, sehingga kiamat nanti nggak ada orang yang beriman, sudah nggak ada, semuanya kafir. Jadi kalau sudah tidak ada orang yang beriman, berarti jadi orang kafir. Tempatnya di mana orang kafir? Memang tidak ada tempat kecuali di surga. Tidak terjadi hari kiamat melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia. Ya, tidak ada orang yang beriman, isinya orang kafir semua, maka menjadi seburuk-buruk manusia. Nah, kalau sudah tidak ada orang beriman, baru nanti jadi kiamat itu kan terjadi.
Makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Baca ulang sekali lagi coba ayat 55 tadi. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman. Nah, itu binatang itu makhluk yang paling buruk di sisi Allah, orang kafir. Mengapa dikatakan orang kafir paling buruk? Karena tidak beriman. Dibaca hadis yang ditanyakan tadi. Hadisnya dibaca dan artinya. An Abdillahi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu illa ala sirarin nasi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia. Ya, tidak ada manusia lagi. Jadi binatang makhluk yang paling buruk orang kafir, ya dah. Karena kalau matahari sudah mulai terbit dari barat, dah semua orang yang tadinya kafir menjadi beriman semua. Tapi imannya pada saat itu sudah tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, baru menjadi orang beriman. Imannya nggak diterima, berarti kan jadi kafir kan? Jadi kafir. Lah, maka pada hari kiamat diterangkan dalam hadis ini, ya, kiamat tidak akan terjadi melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia, jadi menjadi kafir. Karena seburuk-buruk manusia adalah orang-orang kafir. Nah, maka itulah tadi disyaratkan Quran dalam surat tadi ya, Al-Anfal ayat 55, menerangkan bahwa manusia jadi makhluk binatang yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir karena tidak beriman tadi. Nah, itu nanti hari kiamat. Baru kiamat akan terjadi kalau sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Apalagi berikutnya brosur di halaman 3, hadis yang ketiga. An Khuzaifata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fit dajjali inna ma'ahu ma'an wa naron fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Qala Abu Mas'udin ana sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Khuzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai Dajjal. Sesungguhnya bersama dia ada air dan api. Maka apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Abu Mas'ud berkata, aku mendengar demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon diterangkan, sesungguhnya bersama dia ada air dan api, maka apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Jadi Rasulullah menjelaskan hari kiamat nanti ada Dajjal. Sama Dajjal itu ada air dan api. Nah, yang aneh itu pada saat orang membutuhkan air, apalagi suasana panas itu ya, membutuhkan air, tentu dia akan membutuhkan air yang dingin. Itu ternyata Dajjal itu membawa air, gitu, dan membawa api. Air yang dingin itulah api. Orang butuh air yang dingin, tapi dikatakan di sini, ya, maka apinya adalah air yang dingin. Panas tuh pengen butuh air yang dingin, ambil air yang dingin, padahal ternyata itu api. Yang dingin, dan airnya adalah api. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Air yang dingin tadi dikira menyegarkan badannya, ternyata api yang diambil. Atau dah ganti air aja, air yang dibawa oleh Dajjal itulah api itu.
Artinya Dajjal itu serba membawa kesengsaraan. Itu airnya ternyata airnya api, yang dingin maunya mengambil segar, ternyata itu juga api. Maka di sini diterangkan ya, apa itu? Apinya adalah air yang dingin. Yang dingin. Dan airnya adalah api. Nah itu yang dibawa oleh Dajjal, membawa air dan api. Dia mau mendapatkan air yang dingin, ternyata api. Udah usah air yang dingin, pokoknya air aja, airnya itu udah api. Nah, dengan kata lain, Dajjal itu selalu membawa kesengsaraan. Siapa yang mengikuti mengikuti Dajjal mesti dibawa ke neraka. Ya, bawa api yang menyala-nyala, sangat panas tadi. Itu yang mengikuti Dajjal itu. Nah, maka di situ Abu Mas'ud berkata, aku mendengar demikian itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Jadi siapa menjadi pengikut Dajjal pasti sengsara. Nah, itu maksudnya. Apalagi halaman 5. An Nabi Sa'idin qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadisan tawilan anid dajjali fa kana fima yuhadditsuna bihi annahu qala ya'tid dajjalu wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal madinati fayanzilu ba'da sibakhil lati talil madinah fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi fayaqul asyhadu annaka dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu fayaqulu dajjalu ara'aitum in qataltu hadza summa ahyaituhu hal tashukkuna fil amri fayaquluna la fayaqtuluhu summa yuhyihi fayaqulu wallahi ma kuntu fika asyadda basiratan minil yauma fayuridu dajjalu an yaktulahu fala yusallatu alaihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami suatu hadis yang panjang mengenai Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami bahwasanya beliau bersabda, Dajjal akan datang di luar Madinah sedang dia diharamkan memasuki jalan-jalan di Madinah. Maka dia menempati di sebagian tanah kering yang di dekat Madinah. Kemudian pada waktu itu keluarlah kepadanya seorang laki-laki sebaik-baik manusia atau dari sebaik-baik manusia. Lalu laki-laki itu berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan hadisnya. Dajjal lalu berkata, bagaimana pendapat kalian apabila aku membunuh orang laki-laki ini, kemudian aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu-ragu aku sebagai Tuhan? Maka orang-orang menjawab, tidak. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Lalu laki-laki itu berkata, demi Allah, tidaklah aku lebih tajam pandanganku terhadapmu daripada hari ini. Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi dia tidak bisa lagi membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati, tapi kemampuannya itu terbatas. Yang saya tanyakan, bagaimana ceritanya sampai Dajjal bisa mendapat kemampuan yang seperti itu? Itu dari sabda Rasulullah. Ceritanya bagaimana kita tidak mengetahui. Rasulullah hanya menjelaskan semacam itu. Jadi yang kita ambil pelajaran, Dajjal itu akan menjadikan orang itu murtad. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada dirinya. Menyembah pada dirinya. Nah, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tunjukkan kalau Tuhan itu
yang menghidupkan orang dan yang mematikan orang. Lah Dajjal merasa bisa di situ. Ya, ada orang bunuh, nanti dibunuh, dihidupkan lagi. Ditanyakan pada orang-orang yang ada pada saat itu, masih kamu ragu kalau saya itu sebagai Tuhan, bisa mematikan orang dan bisa menghidupkannya? Nah, kebanyakan orang mengatakan tidak ragu-ragu. Artinya menjadi pengikut Dajjal tadi. Nah, ada seorang yang paling baik keluar di Madinah tadi. Dia mengatakan, sumpah demi Allah. Demi Allah, sumpah tidak hanya sekedar ngaku aja. Wallahi ma kuntu fika asyadda basyira minni al-yaum. Demi Allah, saya adalah lebih baik, lebih paham, lebih mengerti daripada kamu hari ini. Itu orang yang paling baik di Madinah tadi. Itu pun tidak diterangkan siapa orang paling baik itu siapa. Hanya ini di antara orang tadi setelah Dajjal membunuh orang dan menghidupkannya, Dajjal masih ragu kalau saya sebagai Tuhan. Semua orang yang hadir pada saat itu menyatakan tidak ragu. Artinya menjadi pengikut Dajjal. Ada seorang yang paling baik di Madinah itu. Orang paling baik itu siapa? Dikatakan oleh Rasulullah, tidak disebut namanya itu siapa. Ya, Rasulullah sudah tidak ada itu. Ya, hanya Rasulullah pernah mengatakan begitu. Ya, pernah mengatakan begitu. Maka karena dia semuanya percaya kalau Dajjal itu Tuhan, nah kok satu orang yang paling baik di Madinah ini yang tidak mempercayai, maka akan dibunuh tuh Dajjal oleh Dajjal. Dia akan dibunuh, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Ada peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Tuhan itu kapan saja, di mana saja, orang setuju atau tidak setuju, bisa Allah membunuh orang dan menghidupkan orang, bisa. Ya, tapi orang yang mengaku sebagai Tuhan tadi, Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang. Ternyata ada orang yang paling baik ini tidak bisa menghidupkannya dia, membunuhnya pun tidak bisa. Membunuh dia pun nggak bisa. Nah, masa Tuhan kok ngalami tidak bisa? Kan tidak mungkin. Kalau Tuhan kan serba bisa. Kalau mau membunuh orang, baik orang itu setuju atau ada orang yang tidak setuju atau semua orang setuju bahwa orang itu dibunuh, ya tetap disetujui dibunuh, ya terbunuh. Kalau tidak setuju dibunuh, ya tetap dibunuh. Allah tidak mengikuti persetujuan siapapun. Maka manusia yang setuju, ya, atau tidak setuju, bagi Allah tidak ada pengaruh setuju dan tidak setujunya manusia. Apabila Allah menghendaki cukup, ya, mengatakan kun itu Allah, idza aradahu bi syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun, jadi. Walaupun manusia tidak setuju, ya tetap jadi. Ya, maka ketika Allah akan menciptakan manusia, ya, menciptakan Adam kita itu, malaikat pun tidak setuju pada saat itu. Dalam riwayatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, tidak setuju. Maka Allah mengatakan atas tadiluna alladhi wa adna bil ladhi wa khair, tidak itu ya. Itu mengatakan apa kamu akan menjadikan manusia untuk berbunuh-bunuh saja di muka bumi ini. Wa nahnu nuqaddisulak ya. Sehingga sedang aku sudah mengkuduskan kamu, memasucikan kau. Ya, masih akan membuat manusia yang nanti akan pandai menjadi perpecahan di muka bumi, bunuh-membunuh satu yang. Tapi Allah jawabnya singkat. Kamu tidak mengetahui, aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Apa yang aku ketahui, kamu ketahui. Maka Allah tetap jadi membuat manusia. Walaupun malaikat makhluk yang paling setia pada Allah pun tidak setuju, tapi Allah menghendaki jadi. Nah itulah, maka itu pada ini menjelaskan, jadi
Dajjal tadi, siapa yang tidak mau menyembah Dajjal mau dibunuh semua. Untuk meyakinkannya kalau dia sebagai Tuhan ya bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Ya, menghidupkan itu tentu juga dari Allah. Tapi karena kesombongannya tadi terus dia mengaku diri sebagai Allah lah. Sekarang kamu membunuh orang yang paling baik di Madinah ini, kamu membunuh aja dah tidak bisa. Apalagi mau menghidupkannya. Membunuhnya sudah tidak bisa. Nah, gitu. Jadi kalau Allah menghendaki bisa, kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa. Nah, jadi yang pentingnya untuk Dajjal ini, siapapun menjadi pengikut Dajjal pasti akan tersesat dan masuk neraka. Nah, orang yang akan yang selamat walaupun diancam seperti apa oleh Dajjal jangan mau. Tapi zaman fitnah ya, jadi menukar agama dengan dunia sangat mudah sekali. Ya, belum datang Dajjal aja sudah menukar agamanya dengan dunia, sangat mudah. Apalagi kedatangan Dajjal nanti. Orang yang begitu itu mudah sekali untuk menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Ini yang perlu. Menurut saya ceritakan ada orang yang melamar suatu pekerjaan, dalam surat lamarannya itu membuat pernyataan ya, sanggup untuk bekerja di bawah tekanan. Nah, itu orang yang semacam itu mesti mudah dimurtadkan. Tidak usah ditekan saja, misalnya kamu boleh kerja di sini, tapi nggak boleh memakai, kalau wanita ya tidak boleh pakai kerudungnya semua harus dilepas. Kalau laki-laki misalnya ya, kamu boleh kerja di sini, tapi sholat Jumat tidak boleh keluar dari masjid ini, cuma tidak boleh Jumatan. Nah, sholat Jumat di masjid ini, di sini aja tidak boleh keluar. Nah, itu tekanan. Kalau tidak mau tidak boleh kerja di sini. Nah, kalau sudah dalam lamarannya ada janjian semacam itu diterima, kamu katanya sanggup menerima tekanan. Nah, maka itu nanti akan jadi alat. Nah, maka kembali pada hadis-hadis tadi, menukar agama dengan dunia yang rendah itu mudah sekali. Nah, kalau itu zaman fitnah yang besar. Nah, bukan agama dengan dunia kan fitnah yang besar. Barang yang nilainya tidak bisa dinilai dengan materi, lah kok bisa dinilai dengan materi aja, pekerjaan hanya sekedar gaji, sekedar apa, ditukar agamanya. Nah, itu tidak mengerti nilai yang berharga dengan tidak berharga. Nah, kiamat lebih nanti. Maka Nabi mengatakan tidak akan datang kiamat kecuali manusia yang ada pada saat itu menjadi manusia yang seburuk-buruknya. Maksudnya menjadi manusia kafir, sehingga ketika kiamat nanti tidak ada orang yang beriman, sudah kafir semua, menjadi manusia yang paling buruk lagi. Itu baru nanti akan terjadi kiamat. Nah, sekarang mumpung ini, maka hadis yang kemarin, segeralah beramal. Mumpung belum terjadi datangnya Dajjal lagi, segera beramal. Apalagi Brosur halaman 2, arti hadis dari yang pertama. Dari Abu Sarihah Khuzaifah bin Asid, ia berkata, dahulu ketika Nabi SAW berada di kamar atas atau loteng, sementara kami berada di bawah, beliau melihat kami dari atas lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, tentang kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya, yaitu gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, dan gempa bumi di Jazirah Arab, kabut, Dajjal, binatang besar di bumi yang berbicara dengan manusia, Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, dan api muncul dari bumi Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan tentang masalah kabut ini kabut sesungguhnya atau kiasan. Kemudian binatang yang berbicara itu semua binatang atau binatang tertentu saja.
Ya'jud dan Ma'jud itu apakah yang dikisahkan dalam Al-Quran yang dikurung oleh Dzulkarnain? Ya, jadi masalah binatang tadi tidak disebutkan. Nabi ya tidak menyebutkan. Nabi tidak menyebutkan binatang yang cara dengan manusia itu binatang apa, namanya apa, ya, apa semua binatang kan bicara? Enggak, Nabi tidak menyebutkan itu semua. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, ini juga tidak dijelaskan gempa bumi di timur itu di mana, gempa bumi di barat itu di mana, bagaimana, gempa bumi di Arab di mana. Pada Arab ya apa di bumi dan barat di Arab pun ya sering pernah terjadi gempa bumi juga. Kemudian jadi kabut. Kabut ini ya dimaksud kabut bagaimana? Ya. Ya. Kabut itu kalau dramatis yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu ya alam yang apa kabut ya, yang alam yang alami kebingungan itu loh ya, seperti apa itu apa hadisnya itu yang kemarin itu ya, alam kelabu itu loh ya. Alam kelabu itu maksudnya antara halal dan haram tidak jelas. Antara halal dan haram tidak jelas. Padahal kalau itu ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi nanti akan terjadi suatu antara halal dan haram tidak jelas. Yang disebut alam apa itu? Alam kelabu. Ya, alam kelabu. Yang hak dan yang batil itu percampuran antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil campur aduk sehingga tidak jelas mana yang halal, tidak jelas mana yang haram, wong dicampur, wong campur aduk juga. Kan terjadi itu. Nah, sekarang ini sudah terjadi juga kan. Halal haramnya sudah tidak jelas. Banyak hal yang halal haram sehingga umat Islam jadi terjadi perbedaan pendapat membicarakan ya yang alam kelabu tadi, labat itu di dalam hadis Nabi itu alam kelabu yang dimaksud itu dukhan itu loh ya dukhan. Kelabu itu antara halal haramnya tidak jelas. Dan nanti kalau udah kiamat itu udah antara halal dan haram udah tidak jelas. Padahal di dalam Islam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau tidak jelas wa bainahuma mutasyabihatun. Musyabihat itu pun masih ada penjelasan dari Rasulullah yang syubhat mutasyabihat yang mustabihat itu ya. Itu orang lebih cenderung meninggalkan yang syubhat tadi. Digambarkan oleh Rasulullah seperti penggembala di bawah di tepi tanah larangan. Ya, seorang raja mempunyai tanah larangan. Nah, penggembala yang ingin selamat lebih baik menjauhi dari tanah larangan tadi. Sebab tanah larangan ini walaupun kamu belum tentu menggembala binatang di tepi tanah larangan akan masuk ke situ, tapi kalau dijauhkan dari itu jelas tidak akan masuk. Tapi kalau menggembala di tepi tanah larangan tadi bisa jadi nanti akan masuk. Ya maka ya orang yang menghindari yang syubhat itu orang yang menjaga agamanya. Kalau yang menjaga agamanya itu jelas ini yang syubhat itu dijauhi itu jelas betul. Tapi kalau mendekat-dekat kepada yang syubhat tadi bisa jadi jatuh kepada yang haram. Ya. Nah nanti hari kiamat itu sudah tidak jelas, yang syubhat pun tidak jelas. Sudah karena sudah bercampur, yang halal dan yang haram itu campur aduk sehingga orang tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat pun tidak tahu. Ya, maka itu bahayanya. Ya maka dikatakan di situ ada apa itu? Gempa di timur, gempa di barat, dan kabut ya. Kabut itu menggambarkan suatu tidak jelasnya antara yang halal dan yang haram.
Dajjal ya sudah banyak dibicarakan Dajjal. Binatang besar yang bicara dengan manusia ini tidak dijelaskan juga, termasuk binatang besar yang bicara dengan manusia itu binatang apa tidak dijelaskan. Binatang besar apa gajah, apa badak, atau kuda nil atau apa yang besar-besar itu apa tidak dijelaskan. Hanya nih yang dijelaskan oleh Rasulullah itu binatang bisa berbicara dengan manusia. Nah, binatangnya apa enggak disebutkan. Maka tidak usah bicara, tidak usah memikirkan hal itu. Pokoknya nanti dekat kiamat itu binatang bisa bicara dengan manusia. Baru bisa bicara itu sudah suatu keajaiban tuh. Ya? Binatang bisa berbicara ada suatu keajaiban. Ada bicara manusia dengan manusia. Kalau manusia bisa berbicara sudah umum sampai sekarang. Nanti binatang bisa berbicara dengan manusia. Kapan itu? Nanti kalau sudah dekat kiamat. Ya, gitu ya. Nah, apalagi? Kemudian tadi yang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Minggu yang lalu sudah ditanyakan ya. Itu memang ada kaitannya dengan Raja Zulkarnain itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu manusia yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Zulkarnain itu seorang raja ya yang menempuh perjalanan sampai ke barat mentok sana. Kemudian matahari terbenam. Sebelah barat ada yang melihat terbenam di lumpur, ada yang melihat tenggelam di gunung. Ya seperti kita tahu kalau melihat seperti matahari terbenam itu terbenamnya kan di gunung. Ambles sudah, balik gunung tidak kelihatan. Sampai menjelajahi ke dunia timur. Matahari terbit di sebelah timur. Itu pun juga macam-macam kalau dilihat dari manusia ada munculnya itu dari balik bukit, tahu-tahu muncul begitu. Ada lagi yang semacam muncul dari lumpur. Nah, di sini ada Zulkarnain. Nah, yang penting ada Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk manusia yang selalu berbuat kerusakan. Nah, Zulkarnain tadi dalam jalannya di antara dua bukit. Ya, dua bukit itu. Di antara dua bukit itu ada celahnya, ada lorongnya lah. Lorong yang menghubung antara bukit satu dan bukit dua tadi ada penghubung. Artinya ada jalan tembus yang bisa menuju sampai ke sana. Nah, bagaimana supaya Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan itu tidak bisa melompat karena dia berada di sebuah bukit satunya, supaya tidak bisa naik ke bukit sini misalnya bukit A ya, supaya tidak bisa ke bukit B itu bagaimana? Nah, di sini terangkan dalam Al-Quran itu. Maka kemudian Zulkarnain tadi membuat, kalau sekarang ya membuat tembok besi ya, tembok besi yang tinggi, yang tingginya antara bukit A dan bukit B tadi dibikin sejajar. Tidak bisa, dan dia tidak bisa melubangi tembok itu tadi, dan bisa menaiki tembok itu juga. Tembok itu dibuat dari besi, kemudian dilas dengan, kalau semuanya sekarang dilas dengan tembaga, nah, dicor, sehingga susah. Maka bukit Ya'juj dan Ma'juj itu untuk berbuat kerusakan ke tempat lain tidak bisa, hanya di satu tempat di gunung satunya tadi untuk melompat ke gunung satunya lagi, dan tidak bisa karena dia bikin tembok besi yang dibikinkan tadi, las tadi dengan kuat sehingga tidak bisa. Dalam ayatnya itu dibaca. Surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 98.
Qalu ya Dzal Qarnaini inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi qitara famasta'u ayyadharuhu wa masta'u lahu naqba qala hadza rahmatum mir rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu Ya'juj dan Ma'juj namanya. Gimana supaya orang itu tidak berbuat kerusakan di muka bumi? Bagaimana? Minta tolong penduduk itu kepada Dzulkarnain. Terus diteraskan. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Jadi penduduk tadi minta pada Dzulkarnain supaya dibuatkan dinding pemisah supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa datang ke tempat ini. Supaya dibuatkan dinding pemisah tadi. Terus Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Wa tarakna ba'dhum yauma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha bis-suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Orang kafir. Jadi tadi keterangan fi dzilalil Quran, tafsir dalam fi dzilalil Quran Muhammad Haltud itu ya, digambarkan semacam ada dua bukit. Digambarkan ada bukit A dan bukit B. Nah, penduduk yang minta tolong kepada Dzulkarnain tadi, karena Ya'juj dan Ma'juj itu leluasa berbuat kerusakan di muka bumi, bisa di tempat bukit A, bisa tempat B. Nah, maka itu tolong bantu kami buatkan dinding pemisah supaya Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan itu tidak bisa. Kalau dia sedang di bukit A tidak bisa ke bukit B, atau sebaliknya, dan bukit B tidak datang ke bukit A. Tidak seperti sekarang ini leluasa, bisa ke sana bisa kemari, selalu membuat kerusakan. Maka Dzulkarnain juga minta tolong pada penduduk tadi
Coba siapkan potongan-potongan besi. Potongan besi. Ya, potongan besi nanti diperkirakan sudah bisa membuat sejajar tingginya dengan 2 bukit tadi. Nah, sudah itu berikan kepada kami. Lempengan-lempengan tembaga tadi. Kemudian dipanaskan. Nah, ini cara sekarang kan dilas itu. Dilas. Nah, tembaga tadi dilas. Jadi dibikinkan tembok tadi berupa besi yang sudah dilas. Tidak bisa dinaiki dan tidak bisa dilubangi. Dia tidak mengerti alat-alat untuk melubangi bagaimana, yang ngerti Ya'juj bin Ma'juj itu buat kerusakan, tapi dia tidak diberi kepandaian. Tidak ada kepandaian seperti Raja Zulkarnain ini, bisa mengelas besi, bisa ini tadi ya. Nah, maka dipagarkan begitu sudah. Nah, disitulah maka diterangkan dinding pemisahnya adalah rahmat dari Allah. Ya. Nah, rahmat dari Allah. Orang yang mentaati dengan petunjuk-petunjuk Allah dia selamat. Nah, yang merusak tadi Ya'juj dan Ma'juj akan berusaha membuat rusak. Tidak mensyukuri nikmat Allah tadi, tidak taat kepada Allah, akan berusaha menjadikan orang itu kafir kepada Allah. Tapi dengan ada dinding besi ini, maksudnya pagar yang digambarkan rahmat Allah yang begitu kuat pemisahnya antara yang hak dan yang batil, itu satu gambaran yang kuat tadi. Nah, udah tidak bisa dia akan menembus ini. Maka sampai nanti yang di dalam rahmat Allah itu dengan dapat kebahagiaan, ya, sudah menjadi pengikut Ya'juj dan Ma'juj, dah hidup dalam kesengsaraan, dalam kekafiran tadi, jangan mendapat hidup menderita. Itu gambaran Ya'juj dan Ma'juj itu. Itu makhluk yang suka akan membuat kerusakan, ya seperti halnya Dajjal tadi. Dajjal itu membuat kerusakan tuh. Nah, tapi ada dinding pemisahnya, yaitu digambarkan seperti dinding pemisah yang dibuat dari besi yang dicor tadi. Nah, dinding pemisah antara yang selamat dan selamat itu antara iman dan kafir tadi. Maka dibentengi dengan iman yang kuat. Ya, bentuk kekafiran, mengajak orang menjadi kafir dengan cara apapun tidak akan berhasil. Dan nantilah orang yang berada di benteng keimanan, ya, rahmat Allah tadi, itu yang akan beruntung. Dan orang yang menjadi pengikut Ya'juj dan Ma'juj, itulah orang yang akan celaka hidupnya, orang kafir ya. Nah, gitu gambarannya dalam Bidal Quran yang kemarin sudah ditanyakan ya, Ya'juj dan Ma'juj itu isinya begitu itu. Nah, apalagi Brosur halaman 7 masuk ke 8. An Aisyah taqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la adzunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. At-Taubah. Anna zalika tamman qala innahu sayakunu min zalika ma sya'allah summa yab'atsullahu rihan thayyibatan fatawaffa kulla man fi qalbihi misqalu habbati khardalin min imanin wa yabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sehingga berhala Lata dan Uzza kembali disembah. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengira bahwasanya ketika Allah menurunkan ayat yang artinya dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yakni Al-Quran dan agama yang benar, untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 33, bahwasanya itu telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi yang demikian itu, Masya Allah, dalam waktu yang lama.
Kemudian Allah akan mengirim angin yang baik yang mematikan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Lalu tinggallah di bumi orang-orang yang tidak punya kebaikan, dan mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan, apakah artinya angin dari Yaman itu mengakibatkan kematian orang yang mempunyai iman, seperti adanya wabah yang mengakibatkan kematian? Dan juga mohon dijelaskan pengertian orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat zarrah. Itu menerangkan kembali pada kiamat tadi. Kalau sudah dekat kiamat, nanti orang yang beriman itu semua sudah meninggal. Ya, dengan angin yang baik, artinya seolah-olah kena angin yang sepoi-poi orang iman meninggal. Itu menjadi penyebab sajalah, penyebabnya mati seseorang. Jadi kesimpulannya di situ dijelaskan bahwa kalau sudah mendekat kiamat nanti tidak ada orang yang beriman. Orang beriman semua sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal orang-orang kafir saja. Maka kembali pada hati yang ditanyakan tadi, ya. Yang ada tinggal seburuk-buruk manusia, tinggal orang kafir. Ya, dan tidak ada lagi orang baik. Kalau sudah kiamat, akan mendekati kiamat yang sudah datang tadi, nanti orang baik itu tidak ada sudah. Semuanya orang kafir semua, seburuk-buruk makhluk sudah. Orang yang beriman sudah dimatikan semua, walaupun mempunyai iman sedikit sudah dimatikan oleh Allah. Nah, maka tersisa semuanya tinggal orang-orang kafir. Nah, kalau dia nanti sudah mulai lihat matahari dari terbit dari barat, nah, baru sadar dia menjadi orang yang beriman, sudah kasep, sudah diterima. Hanya menjelang kiamat nanti orang yang beriman sudah meninggal semua, dimatikan oleh Allah semuanya. Yang sisa, yang masih hidup hanya orang-orang kafir yang dikatakan dalam hadis tadi seburuk-buruk manusia. Dalam Quran juga diterangkan dalam surat Al-Anfal tadi, seburuk-buruk makhluk binatang yang melata itu orang-orang kafir. Nah, tinggal itu nanti menjadi penghuni jahanam semuanya. Karena itu nanti matinya, ya, setelah kiamat datang itu nanti tidak ada orang yang beriman. Nah, apakah ini bentuk apa? Nah, itu tidak dijelaskan. Tidak bisa kita. Pokoknya yang ada dalam hati itu diterangkan orang yang beriman semua dimatikan oleh Allah. Digambarkan dengan angin yang baik tadi matinya gitu. Ya, artinya tidak ada orang yang beriman. Dengan angin yang baik berarti dimatikan dengan baik-baik aja lah. Nah, yang tinggal orang-orang kafir, orang seburuk-buruk manusia tadi. Itu kalau sudah begitu keadaannya sudah tidak lama lagi kiamat datang. Ya, itulah hadis itu maksudnya. Apalagi? Berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat ada orang yang paginya iman, sorenya kafir. Pertanyaan, kekafirannya itu apa disebabkan karena sulitnya mencari ekonomi? Enggak, di situ diterangkan. Jadi mudah menukar agama dengan nilai dunia yang sangat rendah. Kan gitu kan. Entah sulit entah tidak, ya. Kadang-kala orang yang itu bukan karena mencari sulit ekonomi, tidak, ya. Karena kaya tadi juga bisa jadi kaya. Sekarang ini pun juga bisa juga. Apa menjadi ekonomi sulit? Tidak, dia orang kaya. Nah, mungkin diberi kedudukan dan itu sudah menukar agamanya dengan mudah tadi, ya. Menukar agamanya dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, atau dikatakan seberapa, banyak sekali lah. Banyaknya di dunia ini hanya kesenangan yang menipu, maka tidak ada artinya. Tidak ada, ya, itu penipuan, kesenangan yang menipu. Dan kesenangan yang tuntunan agama itu kesenangan yang hakiki. Masa kesenangan yang hakiki bisa ditukar dengan kesenangan yang menipu aja. Kesenangan yang banyak bisa mantau kolil dengan kesenangan yang sedikit saja.
bagaimanapun juga wujudnya kesenangan di dunia ini, apapun wujudnya, itu hanya kesenangan yang sedikit bila dibanding kesenangan di akhirat. Sedang kesenangan di akhirat itu dapat dicapai hanya dengan agama tadi, dengan tuntunan agama. Ya. Sedang kesenangan di dunia ini, walaupun tidak punya agama itu bisa. Maka orang yang beragama diperingatkan, la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Nah, coba dibaca ayatnya itu. Coba itu kan kesenangan yang ini bukan orang bodoh, orang pintar pun ya bisa tergiur dengan kesenangan tadi. Ya, bisa ya, coba disebut dulu ayatnya. Surat Al-Imran ayat 196, 197. 196, 197 Ali Imran. Ya, dibaca. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, ini perhatikan. Ayat ini betul-betul diperhatikan coba. Itu masih dalam kehidupan, masih jauh dengan kiamat nih. Menukar mudah sekali. Ya, ayat 96 dibaca dulu. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Nah, dalam negeri. Jadi orang tahu mau berbuat apa saja boleh. Mau korupsi, mau mencuri, mau apa saja menuruti keinginan hawa nafsunya boleh. Dah seneng-seneng tak uripe. Nah, orang yang beriman diingatkan, kamu jangan terperdaya, ya, jangan terperdaya. Makanya jangan kepingin hidup bebas seperti orang-orang kafir bergerak di dalam negeri ini, ya, bebas apapun, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, nggak ada halal, nggak ada haram. Pokoknya kalau kamu ingin mengerjakan, kamu punya uang, punya keinginan, silahkan. Nah, orang begitu kan bebas, seneng, apapun bisa dilakukan kalau orang kaya. Tapi jangan terperdaya, ya, jangan terbaya. La yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa dikatakan oleh Allah? Mata'un qalil, ya, terus diartikan. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Mata'un qalil, kesenangan sementara. Qalil itu artinya sedikit, ya. Qalilun sedikit, katsirun banyak, ya. Maka itu kesenangan yang hanya sedikit, diartikan di sini kesenangan sementara. Sementara kan sebentar maksudnya. Maka kesenangan yang sedikit, sedangkan kesenangan yang didapat di akhirat itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, kesenangan yang akan dinikmati selama-lamanya ditukar dengan kesenangan yang sedikit saja. Setelah selesai menikmati kesenangan sedikit begitu, summa ma'wahum jahannam, kemudian akan menjadi penghuni jahanam, ya, penghuni neraka jahanam nantinya, ya, penghuni neraka summa ma'wahum jahannam. Nah, sedang kehidupan di jahanam itu udah kapan, berapa lama? Selama-lamanya kan ya. Nah, itulah masa lah orang yang tadi akan menukar kehidupan agama dengan dunia yang tidak ada nilainya. Andai kata dinilai seneng ya cuma sedikit, ya, sedikit pun dikaitkan dengan ayat yang lain dengan menipu. Kesenangan yang nipu artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Itu kesenangan hanya sementara, sedikit saja. Maka orang Islam la yaghurranaka, jangan terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir yang bebas, senang-senang sana kesini sana sini, seperti tidak ada yang menghambat, yang menghalangi. Kalau orang iman walaupun kaya, ya masih ada sesuatu yang dihalangi, akan melakukan segala sesuatu. Nah, karena dilarang dalam agama tidak boleh, ya. Ada puasa gitu, ada puasa walaupun lapar, walaupun haus, ada makanan, tidak boleh dimakan. Nah, orang kafir nggak ada pengertian. Kalau
melangsungkan begitu itu berpuasanya batal dan dosa, tidak bisa diganti. Lah orang kafir nggak ada model begitu itu, puasa atau tidak puasa, dah bebas saja lah. Oh, ada yang dimakan dan mau beli apa aja bisa, kenapa enggak boleh dimakan. Nah, masa yang makan itu makannya miliknya sendiri kok nggak boleh, tidak hasil mencuri, tidak. Nah, itulah bebas, apa-apa bebas. Orang iman jangan terperdaya dengan kebebasan orang-orang kafir. Biar mereka senang-senang di dunia ini. Memang kesenangan hidup dia ya hanya di dunia ini. Biar dinikmati kesenangan yang sebentar ini, biar dinikmati. Setelah selesai melaksanakan hidup bebas di dunia, apapun mau dijalani, ya seolah-olah nggak ada hambatan, lah nanti dipaksa masuk neraka. Setelah selesai menjalani hidup di dunia ini, mau tidak mau dipaksa dia harus masuk neraka. Nah, itulah kehidupan orang kafir. Apalagi? Apakah 10 tanda-tanda kiamat itu datangnya beriringan, apa bersamaan, atau satu demi satu? Tidak tahu itu, Nabi tidak jelaskan. Pokoknya ada 10 tanda kiamat itu, nanti kalau sudah datang, ya, 10 ya, artinya 10 itu ada semua nanti. Datangnya beriringan, atau satu demi satu, atau mungkin sekarang ini sudah ada, ya. Sudah ada datang kiamat itu, antara lain sudah melahirkan tuanya sudah ada sekarang, sudah mulai ada sekarang, ya. Nah itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Nanti kalau sudah genap 10 baru kiamat. Sekarang baru ada sebagian tanda-tanda kiamat sudah ada. Di antaranya budak melahirkan tuanya. Jadi yang melahirkan itu diperlakukan seperti budak. Yang dilahirkan, ya padahal yang dilahirkan itu anak, berlaku kepada ibu yang melahirkannya itu seperti tuan, sedang ibu yang melahirkannya diperlakukan seperti budak. Nah itulah, itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Tapi baru, yang lain belum ada. Matahari terbit dari barat belum, kecuali bagi orang yang bingung aja ya. Sekarang itu kalau ada mengatakan matahari mulai terbit dari barat, itu orang bingung berarti, ya bingung arah. Ya. Ada kan orang yang sholat tuh menghadap ke timur, rasanya menghadap ke timur, padahal menghadap ke barat, tapi rasanya menghadap ke barat, padahal rasanya sesungguhnya dia menghadap ke timur, padahal sesungguhnya dia menghadap ke timur, rasanya seperti menghadap ke barat. Nah kalau sudah begitu nanti matahari juga terbit dari barat, menurut orang yang bingung tadi. Nah ini matahari terbit dari barat itu bukan perasaan orang yang bingung, tapi terbit betul dari barat. Nah kalau sudah matahari betul-betul terbit dari barat, lah orang yang beriman pada saat itu tidak diterima oleh Allah. Maka orang kafir semua tinggal. Nah itu datangnya beriringan atau satu persatu itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi 10 macam itu nanti akan datang semuanya. Ya, sebelum datang 10 macam itu kiamat belum akan datang, belum akan jadi. Nah sekarang mungkin sudah berapa, 2, 3 atau 4 yang sudah ada, ya masih banyak yang belum. Maka orang yang beriman segeralah berbuat baik. Jangan menunggu-nunggu nanti kalau Dajjal sudah datang. Jangan menunggu-nunggu nanti kalau matahari sudah terbit dari barat. Kalau sudah begitu nggak diterima imanmu. Ya, apalagi? Masih di brosur halaman 2 tentang 10 tanda-tanda datangnya kiamat yang terakhir. Api muncul dari bumi Aden yang menggiring manusia. Yang dimaksud bumi Aden ini bagaimana dan letaknya di mana? Nah, kita nggak tahu ya. Banyak yang tidak tahu. Tapi akan datang, menggiring itu. Jadi menggiring itu maksudnya manusia nanti akan digiring oleh api itu, ya, mengikuti arah api itu kemana. Nah, digiring manusia itu digiring oleh api yang munculnya dari Aden. Mengikuti, semuanya mengikuti mereka. Tanda-tandanya kiamat itu. Apalagi? Kemudian
brosur halaman 2 masuk ketiga. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat sehingga ada orang laki-laki lewat pada kubur seseorang, maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya seandainya aku menjadi orang yang dikubur ini. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada kalimat aduhai seandainya aku orang dikubur ini. Siapa yang dimaksud orang yang dikubur tersebut? Orang mati yang dimaksud. Orang mati siapa nggak disebutkan. Itu menunjukkan hidup tidak ada rasa senang. Coba hidup isinya hanya saling jor-joran. Ya. Orang itu tidak ada orang melarat, itu tidak ada orang melarat, tidak ada. Tapi hanya susah orang kaya mau menyalurkan harta kekayaannya. Ya. Mau diberikan orang tidak mau. Jawabnya andai kata itu kamu berikan saya kemarin, saya mau, kalau sekarang sudah tidak butuh. Sehingga orang itu kebingungan. Harta banyak tapi bingung untuk menggunakannya. Ya, berlimpah ruah. Sampai mencari orang miskin yang mau diberi harta itu pun tidak ada. Maka akhirnya orang-orang yang tadinya miskin sandal jepit pun nggak punya. Akhirnya bikin rumah bertingkat. Ya, jadi rumah itu pun untuk apa nanti? Untuk apa? Rumah yang ada aja sudah nggak sempat menempati. Dibikin jor-joran rumah bayi-bayian untuk apa itu nanti? Nah, itu pun tidak membawa kesenangan hatinya. Artinya itu menunjukkan bahwa hidup itu sudah semacam gelisah, gundah gelisah, tidak ada jalan keluar untuk bisa merasa hidup tentram. Nah, maka jangan dikira orang kalau punya harta banyak itu hidupnya tentram, itu hanya orang menyawang-nyawang sinawang aja. Nanti ya, dengan kiamat nanti banyak orang kaya raya, harta berlimpah ruah, tidak ada orang melarat. Ya, pengemis apalagi orang melarat aja nggak ada. Sampai orang mau mensedekahkan hartanya saja sulit, nggak ada yang mau menerima. Ya, jangan dikira bakhil itu baik. Ya, nanti harta yang kamu bakhilkan nanti di hari kiamat dah hidup orang saja dah rekoso, dikalungkan di lehernya nanti harta yang dibakhilkannya. Bisa kan? Itu apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran itu semuanya benar. Hanya sekarang itu mungkin banyak orang belum percaya. Masa harta diberikan lah orang itu tadi ketika ngalami, ya. Kemudian lewat sebuah kubur. Wah, alangkah apa enaknya kalau saya menjadi orang yang dalam kubur, seorang mengalami gundah gelisah begini, ya, orang mengalami kesulitan membelanjakan harta, udah, sekira dari hiruk pikuknya susahnya orang hidup di zaman itu, orang yang mati dah tidak mengalami. Maka sampai orang yang hidup tadi, urip rekosone kaya ngene, ya. Arep butuh senengnya susah. Ya, bondo pirang-pirang orang kena ditukokke, diwenehke wae moh, apalagi dijual, ya. Tidak ada orang mau beli, diberikan aja tidak mau. Nah, maka hidup semacam itu, enak orang mati yang dalam kubur. Alangkah baiknya kalau saya mati seperti yang ada dalam kubur ini, sudah tidak mengalami gundah gelisah seperti yang saya alami sekarang ini. Itu menunjukkan bahwa hidup tidak ada ketentraman, ketenangan, ya, isinya gelisah terus. Mau apa yang dilakukan, apa-apa sudah tidak bisa dilakukan. Dengan harta banyak pun tidak bisa untuk membeli, tidak bisa diberikan, sudah susah. Maka seolah-olah dia mikirkan orang enak orang mati, dia pun ya tidak mengerti orang mati itu hanya dipikir enaknya, wis mati orang ngalami gundah gelisah seperti orang hidup seperti saya sekarang ini,
hidup susah ini. Nah, ada orang mati seorang alami begini. Tanya, apakah orang mati tadi ya enak betul dia belum mengalami mati, tidak mengerti tentang orang mati tadi mempertanggungjawabkan amalnya ketika hidup ternyata lebih dahsyat daripada ketika hidupnya. Tapi dia mengalami hidup sengsara. Nah, hidup tidak tenang itu seolah-olah mati dianggapnya wis tenang dalam mikir kaya sing urip. Dia belum merasakan mati. Padahal yang mati tadi dalam kubur tadi, apa dia merasakan lebih enak daripada yang hidup? Atau kalau kamu hidup seperti itu merasa rekoso, saya yang mati itu lebih rekoso daripada kamu yang hidup. Tidak mengerti karena dia belum mati tadi. Hanya jutek merasakan hidup ini seolah-olah menganggap wah penak sing mati kuwi ya gitu. Padahal belum tentu ya. Itu gambarannya mengatakan begitu, gambaran dia hidup itu tidak ada rasa ketentraman, ketenangan, kesenangan pun nggak ada, bosan hidup lah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, waktu sudah cukup siang. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.